Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan mengenai klaster pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sleman ini, saat ini kami telah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, ada Bapak Joko Hastaryo. Apa kabar Pak Joko? Ya, alhamdulillah baik-baik, Mas Noval. Ya Pak Joko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro News. Pak, melihat Ya, kasus klaster Ponpes ini, sebetulnya bagaimana penerapan protokol kesehatannya? Dari laporan teman-teman yang ada di lapangan, apakah sudah dilakukan oleh pihak Ponpes atau belum Pak? ya, terima kasih. Jadi pondok pesantren yang ada di Prambanan ini sebetulnya termasuk pondok pesantren yang sangat ketat dalam menerapkan protokol kesehatan ya. Karena ketika mau mengajukan permohonan rekomendasi dari gugus tugas kabupaten untuk membuka, tim kami dari kabupaten bersama dengan tim dari puskesmas mendatangi lokasi dan secara fisik persiapannya sangat memadai, sangat bagus. Hanya memang yang di luar dugaan itu adalah adanya santri yang datang dari luar daerah ya, luar daerah istimewa Yogyakarta, masuk ke sana dan menjalani karantina. Nah, ketika menjalani karantina kemudian dia karena ada gejala kemudian dilakukan pemeriksaan swab dan ternyata positif. Nah, satu kasus positif ini kemudian kita lakukan tracing dan sekitar 40 santri maupun pengasuh itu kita lakukan tes swab dan ternyata ada tambahan 5 kasus tersebut, 4 santri yang 1 dari pengasuh gitu. Baik, tadi di awal Pak Joko menyebutkan bahwa sebenarnya pondok pesantren ini sangat ketat menerapkan protokol kesehatan. Lalu bagaimana ceritanya Pak akhirnya ini bisa terjadi menjadi satu klaster tersendiri di pondok pesantren ini, kemudian dari hasil tracing ini juga penularannya sebenarnya dari mana Pak? Berarti apakah ini dari luar lingkungan pondok pesantren atau seperti apa Pak? Ya, dari kajian kami atau analisis kami, memang awal dari kasus di pondok pesantren ini adalah satu kasus yang baru datang dari luar daerah ya. Nah, kemudian karena namanya saja boarding school ya, jadi ada asrama, jadi di luar kegiatan belajar mengajar tatap muka kan tetap ada mereka tinggal menginap di asrama. Nah, karena menginap di asrama, sebelum dilakukan pemeriksaan swab itu, ketika dia menjalani karantina, mungkin dia berinteraksi dengan sesama santri begitu. Sehingga akhirnya ternyata dari satu yang positif tadi kita lakukan tracing, ternyata sudah menular kepada santri yang lain, gitu, Mas Noval. Baik, dari perspektif Pak Joko sendiri, sebenarnya idealnya sebuah ponpes ini seperti apa Pak untuk menampung warga atau siswanya yang berasal dari luar daerah? Apakah perlu memang ada ruangan khusus yang disediakan untuk mengisolasi diri sehingga yang dari luar daerah ini tidak langsung menginap di asrama atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya idealnya memang demikian. Jadi sebelum kegiatan tatap muka atau belajar mengajar itu dilakukan, setiap yang datang dari luar daerah, walaupun dia mungkin santri lama, tapi karena lama diliburkan, kemudian dia akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Kemudian ketika dia datang lagi ke pondok pesantren untuk melanjutkan pendidikan, itu memang sudah kita persyaratkan sebetulnya. 14 hari harus melakukan karantina dulu dan pondok pesantren di Prambanan ini termasuk yang besar ya dan menyediakan tempat untuk karantina mandiri. Sehingga istilah kami ini ya memang jebol ke Kecolongan gitu ya Pak ya? kecolongan lah gitu ya, kecolongan ternyata ada satu yang sedang mengalami karantina mandiri ini ternyata dia positif dan ternyata sudah menular kepada yang lain. Baik, Pak Joko Hastaryo, kami ingin mengkonfirmasi dulu Pak, dari data kami ada 2 ponpes ternyata yang menjadi klaster di Sleman. Kemudian apakah ini benar dan total berarti ada berapa yang terkonfirmasi positif Pak dari 2 pondok pesantren ini? Ya, terima kasih Mas. Untuk ponpes di Sleman itu kalau total pondok pesantren ada 145. Kemudian yang sudah mengajukan izin ke
gugus tugas Kabupaten Sleman itu ada sekitar 50. Kemudian yang sudah kita izinkan itu ada 25 ya, jadi baru separuhnya karena kita memang ketat sekali. Kemudian setelah pondok pesantren yang di Prambanan itu kita juga terus terang dikejutkan dengan adanya satu pondok pesantren lagi yang berlokasi di Kecamatan Ngagrek. Kalau yang di Kecamatan Ngagrek ini diawali dengan adanya santriwati, santri perempuan yang juga baru datang dari luar kota, kemudian dia mengalami gejala ini tidak bisa merasakan dan tidak bisa indera penciumannya juga terganggu. Kemudian beberapa hari kemudian ternyata beberapa santriwati yang ada di satu komplek itu mengalami gejala yang sama. Nah, sehingga akhirnya dokter di pos kesehatan pesantren itu melaporkan kepada puskesmas dan kemudian pada tanggal 24 hari Jumat yang lalu kami dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas langsung turun ke ponpes tersebut untuk melokalisir, untuk memblokir. Kemudian ternyata kita lakukan screening terhadap 122 ketika itu ya, 122 santri. Ternyata ada 45 yang reaktif. Nah, dari 45 yang reaktif ini kemudian kita periksa swab semua, kemudian ternyata tambah ada 41 yang positif. Baik, Pak Joko, ini dari data berarti sudah ada 2 ponpes yang menjadi satu klaster tersendiri seperti itu, klaster ponpes di Sleman. Apakah sudah ada langkah khusus dari tim yang ada di lapangan bagaimana untuk mencegah klaster ponpes ini untuk tidak menyebar atau mungkin ada pembatasan santri mungkin Pak? Ya, terima kasih. Yang jelas sesuai surat pernyataan ketika dibuka itu kalau memang ada kasus positif itu dari Satgas Pondok Pesantren tersebut harus melakukan upaya-upaya termasuk penyemprotan disinfektan, bekerja sama dengan puskesmas maupun gugus tugas desa dan kecamatan, kemudian menghentikan dulu aktivitas kegiatan pondok pesantren, kemudian yang tidak positif ini kita karantina, kemudian kita berlakukan protokol kesehatan yang lebih ketat. Nah, kemudian kepada pesantren-pesantren yang juga sudah mengantongi rekomendasi aman COVID, ini juga kita ingatkan lagi untuk menerapkan protokol kesehatan. Hari kemarin itu kita undang dalam satu video conference dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama, itu untuk menjelaskan lagi ketentuan-ketentuan protokol kesehatan yang harus diterapkan supaya tidak terjadi lagi di pesantren yang lain. Begitu Mas Naval. Baik, Pak Joko, yang terakhir Pak, untuk kesediaan ruang isolasi di rumah sakit di Sleman apakah masih mencukupi? Karena informasinya sudah ada 1.193 untuk yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Sleman, sampai saat ini seperti apa Pak? Ya, jadi dari total 1.193 itu sebenarnya kasus aktifnya saat ini itu ada 433 ya. 433 itu kasus aktif. Nah, karena sebagian besar itu asimptomatik ya, maka sangat sedikit yang ke rumah sakit malah. Dari 433 itu hanya sekitar ada 149 yang dirawat di rumah sakit, diisolasi di rumah sakit maksud kami. Yang lain kita isolasi di tempat yang kita sediakan, yaitu di asrama haji. Dan di asrama haji sampai saat ini kapasitasnya masih memadai. Masih mencukupi ya Pak ya? Iya, masih mencukupi. Baik, terima kasih Pak Joko Hastaryo sudah bergabung bersama kami di Metro News. Semoga COVID-19 di Kabupaten Sleman ini bisa segera tertangani ya Pak ya.